Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, audiens channel YouTube Berbagi Makna 7 yang kami muliakan. Kali ini kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang. Dan dengan segala kerendahan hati kami mengajak untuk sama-sama menyimak dan mengkaji beberapa ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan agar kita mengetahui apa sesungguhnya yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, sehingga meningkatkan keimanan dan keislaman kita, yang insya Allah akhirnya kita mendapat keselamatan dunia akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, surat yang ingin saya sampaikan adalah surat Ar-Rahman, yang artinya yang maha pemurah. Turun di Mekah, terdiri atas 78 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bi husban. Dan seterusnya, yang maknanya Ar-Rahman adalah yang maha pemurah. Ayat keduanya adalah Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia bagi yang beriman agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, khalaqal insan, bahwa dia itu sang pencipta, yaitu menciptakan manusia. Khalaqal insan. Dan yang keempat, allamahul bayan. Artinya apa? Mengajarkan untuk pandai berbicara. Dan ayat yang kelima adalah as-samsu wal qamaru bi husban, bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi saudara-saudaraku yang saya muliakan, dan seterusnya ini bahkan ada satu statement yang diulang sampai 31 kali, yaitu yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang maknanya nikmat apalagi yang hendak kau dustakan. Bernafas dengan oksigen gratis ini sebuah kenikmatan. Menikmati makanan dan minuman yang semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sebuah kenikmatan. Tidur nyenyak kita sebuah kenikmatan, dan lain-lain, sehingga jumlah kenikmatan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jumlahnya tak terhingga. Maka di dalam surat Ar-Rahman ini diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali, yang bunyinya seperti yang tadi kami sampaikan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi yang hendak kau dustakan. Nah, karena Allah telah memperingatkan kita berupa pertanyaan nikmat apalagi yang hendak kau dustakan, maka kita harus memaknainya dengan oh ya, bahwa Allah telah memberikan anugerah kenikmatan ini sungguh sangat luar biasa,
maka tidak ada alasan untuk kita tidak bertakwa kepadanya. Kemudian yang kelima tadi, ayat yang kelima itu menyatakan as-samsu wal qamaru bi husban, bahwa matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Oleh karena itu, para ilmuwan menentukan kalender-kalender waktu sholat, ganti penanggalan, itu dengan cara melalui perhitungan. Dan ini firman Tuhan, bukan kata astronom. Astronom baru bicara itu tuh akhir-akhir setelah ilmu pengetahuan astronomi itu dipelajari. Tetapi Al-Quran lebih awal mengatakan bahwa matahari dan bulan, as-samsu itu matahari, wal qamaru dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi untuk menentukan penanggalan, kalender, bahkan waktu sholat, itu semuanya dari perhitungan. Karena apa? Kalau tidak dengan perhitungan, sulit sekali Islam memiliki kalender. Karena coba kita bayangkan, Dok, waktu sholat aja setiap 2-3 hari berubah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwa sering kita alami ada suatu perbedaan dalam penanggalan di Ramadan dan Idul Fitri yang mestinya sumbernya dari Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 5. Gampang mengingatnya, yaitu surat 55 ayat 5, yang jelas-jelas as-samsu wal qamaru bi husban. Nah, kalau atas dasar ini semua, dan semuanya berdasarkan perhitungan dalam membuat kalender dan ganti bulan, ganti tahun, tidak perlu lagi terjadi perselisihan pendapat tentang tanggal 1 di setiap bulan. Dan kita sayangkan terjadinya selisih pendapat tentang penanggalan itu hanya terjadi di bulan 1 Ramadan sama bulan 1 Syawal. Tapi bulan-bulan berikutnya, yang 10 bulan berikutnya, ya, sama. Iya kan? Nah, jadi dengan demikian, maaf tidak mengganggu atau mencampuri urusan keyakinan orang per orang, tetapi saya hanya mengajak ketika ada sebuah perselisihan suatu hal, kembali kepada hadis. Dan jika dengan hadis tidak clear, kembali kepada Quran yang jelas bahwa di sini mengatakan as-samsu wal qamaru bi husban, bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan ini adalah sebuah kepastian yang absolut. Itu saudara-saudaraku yang kami muliakan, beberapa kelumit yang bisa saya sampaikan. Anda bisa mempelajari sendiri sampai ayat yang ke-78. Saya hanya menyampaikan beberapa ayat sebagai prolog, ya, agar kita mempunyai semangat untuk lebih mengkaji lebih dalam tentang isi atau kandungan yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.